Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad salam, jenis akad salam, dasar syariatnya, pelakuan dalam akuntansi, di mana merujuk pada PSAK 103 dan juga ilustrasi dari kasus akad salam. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ialah pengertian dari akad salam. Akad salam atau disebut juga dengan jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan kepada pembayaran harga tunai. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli jual beli salam, yang artinya akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasinya dan harga barang pesanannya harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabila menjelaskan salam adalah akad atas barang-barang dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan kepada waktu yang menyerahkannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Di mana ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad salam adalah akad jual beli di mana modal atau pembayaran dilakukan secara tunai atau di muka dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rosalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Nah, selanjutnya ialah jenis akad salam. Ada dua jenis dari akad salam. Yang pertama, akad salam. Akad salam dapat didefinisikan secara transaksi ataupun akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Dan pembelian melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Nah, jenis akad syariah salam yang pertama dijelaskan melalui skema akad salam di bawah ini. Yang pertama, kedua belah pihak dalam akad jual beli meraih kesepakatan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap penjualan. Yang ketiga, penjual memberikan barang kepada pembeli selama memenuhi syarat, yaitu barang dan waktu pengiriman sesuai yang telah disepakati di awal. Yang kedua ialah akad salam paralel, di mana artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu pemesanan, pembelian, dan juga penjualan, serta antara penjual dan pemasok, atau kita sebut dengan supplier, atau pihak ketiga lainnya, melaksanakan transaksi buy as salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan supplier atau pihak ketiga secara simultan. Nah, dasar dari akad salam ini sendiri, jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, di mana yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua itu hadis jual beli salam, yaitu dari Ibnu Abbas, menyatakan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun ataupun 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam kehendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas pula, sampai batasan waktu tertentu. Yang ketiga, menurut ijma. Ijma merupakan kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam. Hal ini dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Nah, di sini perlakuannya menurut PSAK 103. PSAK Akuntansi Salam PSAK 103 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan peraturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Akuntansi untuk pembeli, di mana piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, di mana denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama, besarnya modal
usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun dibiayai secara bersama dengan pihak lain. Yang kedua, jenis kualitas barang yang dipesan. Yang ketiga, pengungkapan lainnya dengan PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya ialah akuntansi untuk penjual, di mana kewajiban salam diakui pada saat penjualan menerima modal, penjual menerima modal usaha dalam sebesar modal usaha salam yang diterima, di mana kewajiban salam dihentikan pengakuan atau direcognition di recognition di recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Penjual menyajikan modal usaha dalam yang diterima sebagai kewajiban salam. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan yang pertama piutang salam kepada produsen atau dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, jenis dan kualitas barang dari salam tersebut. Yang ketiga, pengungkapan lainnya sesuai dengan PSAK 101. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasusnya. Untuk contohnya sendiri, PT Perkebunan Nusantara sebagai pembeli melakukan akad salam dengan CV atau CV eh, Tani Makmur sebagai penjual untuk membeli 10 ton kopi yang akan dipanen 3 bulan mendatang, di mana PT Perkebunan Nusantara setuju untuk membayar di muka sebesar 200 juta untuk kopi dengan kualitas dan spesifikasi tertentu. Nah, dapat kita rinci dengan kronologi transaksi pembayaran di muka. PT Perkebunan Nusantara membayar harga penuh sebesar 200 juta kepada CV Tani Makmur pada saat akad ditandatangani. Yang kedua, penyerahan barang setelah 3 bulan, CV Tani Makmur menyerahkan 10 ton kopi sesuai spesifikasi kepada PT Perkebunan Nusantara. Yang ketiga, kualitas dan jumlah barangnya sesuai, di mana kopi yang diterima sesuai dengan kesepakatan mengenai spesifikasi dan jumlah. Untuk pencatatannya merujuk pada PSAK 103, pada PT Perkebunan Nusantara sebagai pembeli, pembayaran dibayar di muka dengan jurnal di debit ialah persediaan dalam pesanan atau salam sebesar 200 juta dan di kredit kas sebesar 200 juta. Untuk jurnal penerimaan barang, ketika kopi diterima sesuai dengan spesifikasi, dengan jurnal di debit persediaan kopi sebesar 200 juta dan di kredit persediaan dalam pesanan ataupun salam sebesar 200 juta. Untuk penjurnalan pada CV Tani Makmur sebagai penjual, penerimaan pembayaran di muka dengan jurnal di debit 200 juta sebagai kas dan di kredit pendapatan diterima di muka sebesar 200 juta. Untuk jurnal penyerahan barang, setelah kopi diserahkan kepada PT Makmur Nusantara, pendapatan diakui yang pertama di debit pendapatan diterima di muka sebesar 200 juta dan di kredit pendapatan penjualan sebesar 200 juta. Nah, dalam PSAK 103 mengatur agar pendapatan akad salam hanya dapat diakui setelah barang telah diserahkan sesuai dengan kesepakatan kualitas dan kuantitasnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.